Ketika kita berinvestasi, kita tidak melakukan balapan sprint. Kita seperti melakukan balapan maraton. Olahraga maraton yang perlu menjadi concern untuk maraton bukan energi, bukan tenaga, tapi napas. That's why money management itu penting sekali. Harus selalu ingat bahwa di bursa itu selalu terjadi uncertainty. Seperti apapun tesis kita, akan selalu ada ruang untuk kita salah. Nah, itu alasan kenapa penempatan modal itu harus selalu menggunakan metode diversifikasi. Jadi kita perlu benar-benar tahu juga risk profilingnya seperti apa. Tadi andalkan money management karena kemudian investasi atau trading yang berhasil itu bukan siapa yang lebih cepat, tapi kemudian siapa yang lebih stabil dan juga bisa bertahan di tengah berbagai uncertainty begitu ya. Mungkin ada quotes yang sering Ko Michael kemudian kedepankan dalam investasi atau dunia trading? Yes, saya paling suka melihat kalimat dari Mark Twain yang ini di-quote di film The Big Short. Pada tahun 2008 yang dikatakannya adalah seperti ini. Bukan hal yang kita tidak ketahui yang buat kita gagal, tapi hal yang kita yakini terlalu kuat tapi salah. Bukan karena kita tidak tahu, tapi terlalu yakin akan sesuatu yang ternyata salah. Artinya kita terlalu terkonsentrat terhadap satu instrumen. Terhadap uang kita tuh kita put all our money in one bucket. Dan itu adalah sebuah kesalahan kalau seandainya yang terjadi itu adalah miss. Dan satu lagi kuncinya adalah balik lagi ke diversifikasi ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ko Michael, usai kemudian kita bahas soal MSCI, bagaimana kemudian para investor secara cerdas perlu menyikapi momentum ini, hal-hal apa yang kemudian perlu dianggap sebagai peluang dan antisipasi resikonya perlu seperti apa nih? Jangan menjadikan case MSCI itu sebagai herding behavior dalam pemilihan komposisi saham. Jadi pemilihan komposisi saham harus berdasarkan fundamental. Di saham yang fundamentalnya baik, yang kemudian aliran dananya itu organik, maka MSCI itu hanyalah bonus. Nah, jadi memang teman-teman perlu mempelajari structural market secara keseluruhan, pilih saham berdasarkan fundamental yang baik, maka uang itu akan menyusul. Dalam 1 tahun menurut Ko Michael sendiri perbaikannya akan seperti apa nih? Yang pasti yang perlu dilakukan adalah meningkatkan liquidity, kemudian meningkatkan jumlah free float dan memenuhi standar market cap daripada MSCI itu sendiri. Nah, jadi secara harafiah yang mungkin mereka perlu melakukan stock split, perlu melakukan reissue, perlu melakukan penambahan modal, kemudian meningkatkan jumlah transaksi. Berbagai aksi korporasi perlu jadi PR gitu ya, tapi ini kan MSCI udah dari akhir Januari lalu ya Ko ya. Apakah kemudian saham-saham terkait nggak kemudian melakukan gebrakan-gebrakan yang cukup gitu di dalam rentang waktu ini kok? Karena per hari ini 21 April float daripada DSSA dan Brand itu masih tidak memenuhi syarat minimal. Dan dari HS Chalice yang keluar di mana Brand diakui hanya sebesar 2,8 kalau saya tidak salah, sementara DSSA di kisaran 6%. Sementara aktual yang data sebelumnya muncul di KSEI untuk Brand adalah 4,8%, DSSA itu belasan persen. Jadi angkanya memang jauh. Jadi memang perlu waktu bagi emiten tersebut untuk memperbesar free float-nya. Dan 1 tahun apakah itu waktu yang cukup ideal? Cukup panjang. Cukup panjang. 1 tahun. Iya. Jadi memang terkait dengan keputusan MSCI yang saat ini mungkin dari para grup-grup konglomerasi ini sebetulnya sudah bisa memprediksi ya Ko ya. Memang dengan rentang waktu ini nggak mungkin bisa terkejar gitu ya. Ko Michael, kita juga punya beberapa pertanyaan trivia. Tapi dijawab cepat, tapi boleh dijelasin gitu ya, kenapa pilih itu gitu. Secara cepat boleh dipilih trading atau invest? Invest. Kenapa? Karena di dalam posisi geopolitik dan perubahan ekonomi dunia yang terlalu cepat, kita perlu memegang satu kendali sebagai landasan fundamental. Jadi kalau kita melihat ini dalam jangka panjang, maka di dalam jangka pendek fluktuatif ini tidak akan terlalu membingungkan kita. Tetap tim invest ya Ko ya. Tim invest, yes. Walaupun in the meantime tetap trading juga. Tetap trading. Yes. Pertanyaan kedua, big cap atau second liner? Second liner. Kenapa tuh? Karena second liner lebih lincah. Lebih lincah dan momentum atau value?
Momentum. Yes. Tapi ini prinsip-prinsip trading kan kok? Ini prinsip trading. Prinsip trading ya. Oke. Kalau gitu kita mau lebih dalam lagi, scalping atau swing trading? Swing trading. Kenapa yes. kok? Karena untuk scalping capek. Sementara kalau swing kita bisa ngikutin market dan volumenya biasa jauh lebih baik gitu. Oke. Tapi sebenarnya secara long term ada nggak sih kok kemudian para scalper yang memang membuktikan kalau memang ada waktunya dan ada kesempatannya kalau scalping sebenarnya cuannya lebih gede? Oh yes, di market bullish scalping itu benar-benar memberikan return yang baik. Bahkan lebih daripada swing. Yes. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, averaging down atau cut loss? Cut loss. Kenapa? Karena kita bisa berada di dalam satu emiten yang sama, tapi harganya tuh bisa salah. Jadi kita harus admit kalau suatu saat pergerakan harga itu begitu dinamis. Jadi akan ada momen di mana kita salah posisi. Jadi cut loss itu bukan artinya kita nyerah sama sahamnya, tapi kita memperbaiki posisi kita untuk mendapatkan modal yang lebih baik. Tim cut loss untuk kemudian memperbaiki posisi. Untuk trivia satu pertanyaan berikutnya adalah fundamental atau teknikal? Teknikal. Kenapa kok? Karena jika kita bicara fundamental saat ini struktural market itu melihat lebih banyak didriven oleh short term momentum, yang dimana short term momentum ini tidak terlalu dipengaruhi oleh fundamental. Tapi tadi di pertanyaan awal Koko pilih invest dibanding trading, tapi kemudian pilih teknikal dibanding fundamental. Karena gini, my view on invest adalah kita melihat sesuatu secara global, secara makro. Jadi analisa saya adalah top to bottom. Kemudian saya melihat lagi dari bottom to up, di situ ketemulah tengahnya. Dan sebenarnya yang saya lakukan, mungkin invest itu bukan yang saya beli diamin 5 tahun baru jual. Tapi saya memilih emiten berdasarkan outlook makro, memilih emiten berdasarkan outlook ekonomi, kemudian saya pilih titik entry berdasarkan prinsip-prinsip teknikal. Jadi pilih sahamnya lihat secara makro, tapi kemudian secara teknikal ini yang kemudian jadi patokan untuk kemudian kita boleh beraksi dengan lincah gitu ya. And then so I said this is investing because base awalnya itu adalah kondisi makro, kondisi perusahaan. Ko Michael, ini kalau misalnya lihat dari sentimen ataupun kekhawatiran investor ya beberapa bulan terakhir, dengan adanya perbaharuan keputusan dari MSCI dari Mei dimundurin ke Juni, sejauh ini Koko memproyeksikan pasar saham 1-2 bulan ke depan akan bergerak seperti apa? Akan bergerak positif, ya, karena the worst has already come. Mulai dari MSCI, pengumuman MSCI di mana kita sempat dikhawatirkan akan masuk ke dalam frontier market, kemudian perang Timur Tengah yang di mana semua sudah mulai terlihat price in. Memang secara historical momen crash itu biasanya peaknya terjadi selama 3-4 bulan. Dan ini kita sudah memasuki momen ke bulan keempat atau 3. Sudah hampir 3 sampai dengan 4 bulan. Tapi kalau bicara tadi terkait dengan MSCI-nya sendiri, seberapa kuat nih sentimen MSCI akan menopang IHSG dibandingkan dengan data-data ataupun mungkin sentimen global lainnya kok? Menurut saya nomor satunya adalah sentimen daripada MSCI.